Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas berita yang lagi viral. Juga ini ya banyak sekali yang sudah membahas di channel-channel mereka teman-teman. Dan kali ini mari kita membahas juga di channel TV Laskar Kristus ini untuk membongkar setiap kebohongan ini sampai selesai pengurusan ini. Karena saya dengar ini sudah ya ditangani oleh Persekutuan Pemuda Batak Bersatu teman-teman sekalian ya. Nah, yang akan kita bahas saat ini yaitu tentang polemikus daripada Muslim yang diisukan baru ya mungkin lagi mahasiswa ya. Belum lama sudah selesai SMA dan saat ini lagi kuliah, yaitu Goldian Rihaljah. Goldian Rihaljah ini teman-teman sekalian, dia menipu publik juga sekaligus untuk melecehkan marga yang ada di Sumatera Utara. Termasuk saya orang Sumatera Utara, hanya saja berpisah dari tanah Batak. Saya orang Nias. Nah, kami di marga di sana itu sangat penting ya soal marga. Nanti kita akan bahas mengenai marga ini. Sangat penting baik dari Batak maupun juga orang Nias. Sangat penting marga ini. Teman-teman sekalian, dia punya nama Goldian Rihaljah dan diisukan juga diinformasikan bahwa sebenarnya dia ini adalah asli orang Jawa. Ya, jadi dia membuat channel apologetik ya untuk membela Islam dan ya itu tadi teman-teman sekalian, bertakiah, berdusta. Memang katanya tidak berdusta teman-teman sekalian, tetapi nanti kita akan lihat video waktu dia live. Ya, dia sudah mengganti nama itu karena sebelumnya nama channelnya itu Goldian Simbolon. Artinya seolah-olah dia ini orang Batak. Dan dalam pemakaian marga ini disalahgunakan teman-teman. Bagaimana dia menyalahgunakan? Dengan cara untuk menggunakan marga ini untuk menghina agama. Melecehkan agama Kristen. Menghina Tuhannya Kristen. Dengan video-videonya teman-teman sekalian. Di channel-channel orang Kristen dia datang di situ, ya dia masuk di live streaming atau di Zoom dan dia mengaku-ngaku sebagai orang Batak. Lalu karakternya teman-teman sekalian, pokoknya sangat mengecewakan ya. Sangat mengecewakan. Tentu saja hal ini orang-orang Batak akan tersinggung. Karena dia menjual marga orang Batak. Karena marga di Sumatera Utara teman-teman sekalian, itu harus ada adatnya. Misalnya kalau saudara orang Jakarta misalnya atau orang Jawa menikah dengan perempuan ya, menikah dengan perempuan orang Batak, maka wajiblah Bapak bayar adat untuk ya bahasa ininya juga ya, kalau bilang beli marga juga agak kasar ya. Tapi maksudnya untuk mendapatkan marga itu harus siapkan uang, harus siapkan itu mungkin ada beberapa yang dipersiapkan untuk adat istiadatnya. Sehingga saudara akan diberikan marga itu. Jadi tidak sembarangan untuk mendapatkan marga Batak. Termasuk juga marga Nias. Ini tidak sembarangan. Gitu. Ya. Nah jadi teman-teman sekalian, dia menggunakan hal itu. Ya. Kemudian juga dia mengaku sebagai mu'alaf bahwa dia ini berasal dari Kristen dan dia seorang pendeta, lalu dia mendapat hidayah lalu masuk ke Islam dengan tujuan untuk menarik perhatian para umat Islam ya, Muslim dan juga mungkin tentunya saja ya donatur-donatur ya, para mualaf gitu ya, narik perhatian ini supaya dia dikasih biaya hidup teman-teman sekalian. Kita melihat di channel-channelnya Annaba TV yang di yang di operator Rin oleh Pak Ustadz Nababan kalau nggak salah ya. Ya dia yang menggunakan channel itu dan di situ biasanya disatukan nomor rekening. Kehidupan para mualaf tergantung dari sumbangan saudara. Pembinaan para mualaf ini tergantung dari dana yang saudara berikan. Nah teman-teman sekalian, Goldian Rihaljah ini memakai strategi itu untuk mendapat dukungan dan juga mencari subscriber di YouTube. Kalau saya lihat itu dia udah 30.000 lebih teman-teman sekalian. Dalam waktu singkat dia mendapatkan subscriber 30.000 lebih. Karena dia melakukan kebohongan. Nah teman-teman sekalian, mari kita melihat dari
YouTube ya, kita cari nama Simbolon ini karena ternyata sudah banyak yang bahas teman-teman sekalian. Saya lihat begitu banyak sekali dari channel-channel Kristen dan juga orang-orang Batak membahas hal ini. Ini akan dipermasalahkan teman-teman sekalian. Karena tidak sembarang untuk memakai marga Batak. Oke, mari kita melihat teman-teman sekalian. Kalau seandainya kita ketik di sini Goldian Simbolon. Oke. Ya, teman-teman sekalian, pertama-tama sih dia buatkan video ya, ada 16 jam yang lalu live streaming ya. Di sini, di sini dia ada teman-teman sekalian ya, Goldian Panik ya. Ini juga yang bahas itu Rizky Widno ya. Goldian Panik, benarkah Goldian bukan marga Simbolon? Ubah nama ya. Jadi sebelumnya itu Goldian Simbolon sesudah diubah menjadi Goldian Boy. Kemudian juga dia sama Pak Pendeta Dr. Deki ini ya. Deki juga ya, dia ini masuk dalam debat-debat ya. Kemudian adalah Goldian Boy, ganti nama, hapus konten ya. Jadi subscribe Goldian Simbolon jadi Goldian Boy. Oke. Nah, ini lagi teman-teman sekalian ya, dia ngaku sebagai apologetik Kristen itu, Islam ya, maksudnya apologetik Islam, menjawab fitnahan polemikus Kristen yang seperti badut. Sampai ya seterusnya teman-teman sekalian. Ya, di sini juga ada Goldian membuat Rina Solisin gemetar saat berdebat. Wow. Seakan-akan itu hebat ya. Hebat. Bagaimana apologetiknya itu terlalu hebat ya. Goldian si bocil bikin debater. Luar biasa. Kemudian dia dengan Bang Rudi juga ya. Sangat debater ya. Panik ketahuan bukan marga ya. Goldia ganti nama channel dan tutup komentar ya. Dari Mas Didit Yuli ini. Oke, ada juga dari Kanuru, YouTuber tambah debater Muslim mencatut marga Simbolon untuk ngebis donasi kepada viewers. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman sekalian, tujuannya untuk memakai mengatakan dia mualaf itu ya. Demi menghujat Kristen dan lain Muslim, aku penipu. HMC dan Juma adalah guruku. Kemudian ada lagi nasihat kasih buat Goldian Simbolon dari pendeta Abednego. Ya, dia mengaku pendeta Abednego teman-teman sekalian. Namanya pendeta Abednego, luar biasa. Kemudian ada lagi Niken mengajak Goldian masuk Kristen. Malah Niken jadi mualaf katanya. Wow, berarti yang ada orang Kristen yang sudah dia mualafkan. Ya, istimewa teman-teman sekalian. Istimewa. Si Goldian ini ya, istimewa. Wow. Malah jadi kabur. Goldian Simbolon. 29.000 yang nonton teman-teman sekalian. Live stream 2 bulan yang lalu. Wah, berarti udah berbulan-bulan dia melakukan ini. Penipuan ini teman-teman sekalian ya. Wow. Memang luar biasa mereka ini. Ya, inilah kerjaannya mereka teman-teman sekalian. Mereka bisa bertakiah, mereka berdusta hanya demi untuk mendapatkan uang, demi untuk mendapatkan ya mungkin donasi dan lain sebagainya ya diberikan kepada mereka. Ya, Goldian alias Rihajah ngaku pendeta orang Batak marga Simbolon. Wow. Ya ini dia, pendeta Abednego alias Goldian Simbolon ya menggunakan membangunkan pemilik marga dari Medan. Wah, ini makin parah ini teman-teman sekalian. Nah, jadi dari semuanya teman-teman sekalian yang kita sudah lihat di media sosial, ternyata begitu banyak sekali ya YouTuber Kristen sudah membahas tentang Goldian ini. Seorang Muslim yang mengaku mu'alaf teman-teman sekalian. Kenapa? Kalau mu'alaf ini kan sebagai pusat perhatian daripada umat muslim. Kesempatan mereka untuk bersedekah. Kesempatan mereka untuk memberi ya. Karena ya itu tadi ya beramal gitu ya. Karena dengan banyaknya amal maka dosa kita akan semakin dihapuskan oleh Tuhan ya. Ini ya pemahaman muslim ini ya. Kita harus bersedekah banyak-banyak ya. Melakukan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Dan berharap Allah akan menghapuskan segala dosa dan pelanggarannya kita. Nah, bagaimana Allahmu Goldian ya, Goldian Rihaljah bisa mengampuni Anda jika saudara saja memakai marga suku Batak? Bagaimana Anda diberkati? Bagaimana Anda ya bisa dikatakan sebagai muslim yang taat pada ibadahnya kalau saudara melakukan pembohongan publik semacam ini? Nah, teman-teman sekalian, dia mengaku pendeta. Ya, dia pikir ini pendeta barang apa ya? Makanan ringan gitu. Tidak sembarangan.
Di dalam kekristenan ini tidak sembarangan untuk mendapatkan jabatan pendeta. Penuh perjuangan. Pertama-tama kita harus sekolah teologi ya. Ya, selama 4 tahun atau 5 tahun untuk mendapatkan sarjana teologi. Setidak-tidaknya 3 tahun, tapi dia hanya dapat D3. Ya, D3 dan saat ini pun mulai dari tahun 2019 kalau nggak salah untuk D3 teologi sudah tidak ada. Diwajibkan sarjana teologi. Kemudian dia baru bergabung di sebuah organisasi gereja, dia bergabung 1 tahun 2 tahun. Ini beda-beda lagi. Ya, gereja Protestan itu ada beda-beda. Kalau di gereja suku dia 2 tahun mungkin dia jadi vikar baru dilantik jadi pendeta. Di gereja karismatik itu ada yang sampai 5 tahun. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun. Dilihat dari kinerjanya, dilihat dari spiritnya, dilihat juga ya dari cara hidupnya, cara berkhotbahnya, dinilai semua teman-teman sekalian. Barulah mendapat gelar pendeta gitu ya. Dan Goldian Rihalja ini begitu gampang untuk memakai gelar atau jabatan kependetaan ini. Dia mengaku sebagai pendeta Abednego. Wow, ini nama temannya Daniel ini ya. Hanaya, Abednego sama Azaria. Ya, di kitab Daniel teman-teman sekalian dapatkan nama Abednego ini ya. Nah, teman-teman, ini benar-benar melakukan yang namanya itu takiyah. Padahal mereka dikatakan bahwa mereka agama yang benar loh ya. Ajarannya ajaran yang paling benar. Agama Islam ini agama yang paling luar biasa. Tapi mungkin oknum lah ya, oknum. Tapi kalau bilang oknum juga ya, udah begitu banyak sekali nih. Di channel TV Laskar Kristus ini saja udah banyak saya bongkar tentang kebohongan muslim. Yang mengaku-ngaku mu'alaf, mengaku pendeta. Gitu ya. Dan mereka menjadi orang terkemuka di agama Islam. Atau jangan-jangan teman-teman sekalian ya, mungkin ya maaf kata ya, saya mau katakan begini gitu ya. Mungkin umat muslim ini gampang dibohongi oleh mereka yang mu'alaf-mu'alaf sehingga dengan memakai gelar pendeta itu udah naik panggung ya. Naik panggung jadi ustadz langsung ya dalam sekejap mata itu. Dan ya dapat rumah baru gitu ya. Diperlengkapi, pokoknya kasih dukungannya. Goldian Rihalja ini juga dia tertarik dengan hal itu mungkin teman-teman sekalian. Sehingga dia menggunakan marga orang Batak. Kemudian dia mengaku sebagai mu'alaf. Yang telah memiliki jabatan pendeta sebelum mu'alaf. Gitu ya. Sehingga umat muslim berbondong-bondong kasih donatur. Dengar-dengar juga ada yang transfer teman-teman sekalian. Tetapi ketika ditransfer ternyata memang tidak pakai marga di dalam nomor rekeningnya teman-teman sekalian ya. Tidak pakai marga. Marga simbolonnya di mana? Akhirnya ini jadi viral dan banyak dari suku Batak yang membahas hal ini teman-teman sekalian, mengomentari hal ini. Dan bisa jadi hal ini sudah dilaporkan teman-teman sekalian. Dan kita tinggal menunggu tanggal mainnya saja kepada saudara kita Goldian Rihalja. Ya, apa yang Anda tabur itu juga yang Anda tuai, Mas Goldian Rihalja. Oke teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang marga. Marga, seperti yang saya katakan di awal tadi, ini tidak sembarangan. Ketika saudara di luar suku Batak menikah dengan orang Batak, maka saudara harus bayar adat, harus potong babi kalau di Kristen dia, harus potong babi, harus pokoknya itu buat adat istiadat gitu ya. Dan harus ada yang mengangkat dia jadi anak. Artinya begini, ketika Anda menikah dengan orang Batak, maka saudara harus ada yang menaungi Anda sebagai anak di situ. Sehingga dengan demikian, saudara akan diberikan marga oleh bapa angkatmu itu. Sehingga saudara bisa memakai nama yang namanya Simbolon. Ini dari Batak Toba ya teman-teman sekalian ya. Simbolon ini dari Batak Toba. Nah teman-teman sekalian, itulah ya keseluruhan tanah Batak dengan ada orang yang kawin campur, ada orang dari suku lain menikah dengan entah itu dari sama perempuan Batak ataupun sama laki-laki Batak, wajib ya, wajib hukumnya ya untuk buat adat sehingga saudara diberikan sebuah marga ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, biarkanlah hal ini ya ditangani oleh Persekutuan Pemuda Batak ya di Indonesia. Dan juga perkumpulan marga Simbolon yang ribuan jumlahnya di Indonesia teman-teman sekalian. Nah jadi teman-teman mungkin sekian dulu yang saya akan komentari dan kasih jelaskan buat kita tentang
polemikus muslim ini yang ngaku-ngaku tadi, yang ngaku pendeta, ngaku orang Batak. Dan saat ini mari kita mendengarkan sebuah videonya yang menurut saya sudah ketakutan, teman-teman. Menurut saya dia sudah mulai ketakutan karena ya udah dibongkar gitu ya, ketahuan semuanya, dan dia live. Akhirnya dia mengganti nama menjadi Goldian Boy. Jadi nama channelnya teman-teman sekalian saat ini Goldian Boy. Tapi karena memang baru-baru diubah, kalau cari Goldian Simbolon itu masih muncul. Masih muncul di beberapa video. Tapi nanti mungkin 1 kali 24 jam pihak YouTube akan baharui semuanya. Sehingga memang kalau cari nanti Goldian Simbolon tidak akan dapat lagi. Tapi yang akan kamu dapatkan adalah Goldian Boy. Nah teman-teman sekalian, inilah videonya. Kita tonton apa yang disampaikannya di video berikut ini. Tuhan Yesus menyalahkan saya atau mencoba mencari-cari kesalahan saya ketika saya menggunakan nama panggung Goldian Simbolon dan Pendeta Abednego. Lalu mereka berusaha mengorek-ngorek rahasia saya, mengorek-ngorek identitas saya. Ya, walaupun itu susah sekali, tapi mereka ya bisa dikatakan berhasil karena mereka ini gentur terhadap argumen-argumen, paparan-paparan yang saya share ke video sebagai bentuk counter attack terhadap polemikus Kristen yang suka sekali menyerang Islam. Jadi ketika saya menggunakan nama panggung itu ada sebuah prima causa di dalamnya. Ada sebabnya, ada sebab akibat, ada pemantiknya. Tidak lain dan tidak bukan, pemantiknya itu adalah orang Kristen sendiri. Banyak orang Kristen yang menggunakan nama-nama Islam dalam nama panggungnya. Saya share screen agar saya tidak dikira takiyah ya. Saya nggak suka bertakiyah. Kalau teritung-teritung mau menuntut saya, ya karena saya menggunakan nama panggung Goldian Simbolon, even ataupun Pendeta Abednego, silahkan lihat dulu selopak batu di mata kau. Ini ada seorang polemikus Kristen sang penghujat. Dia menisbatkan kata ustadz di awal namanya. Saya pendeta, saya berhak karena pendeta adalah bahasa Sanskerta. Kalau menuntut saya karena saya pendeta tidak ditabiskan, silahkan. Terus yang kedua, ini Kanuru ini baru saja bahas saya, tetapi dia ini tidak berkaca. Jadi dia ketika membahas saya ini dia mencoba menutup matanya kalau dia pernah melakukan hal ya yang bisa dikatakan menurut standar yang dibuat si Kanuru ini, standar yang kurang standar yang akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dia mengupload ulama muda dari Malaysia kembali bertanya, wow, ini padahal orang Kristen menisbatkan kata ulama, padahal kata ulama itu sudah paten. Karena apa? Ada di dalam bahasa Al-Quran yang asli. Jadi tolonglah berkaca ya. Terus yang ketiga nih ya, jika menggunakan nama belakang ini dianggap salah, nama belakang saya Abednego atau Goldian atau Simbolon itu, jika menggunakan nama belakang ini dianggap salah, silakan cari data nama masyarakat sipil di Indonesia yang non Makassar yang ada nama Andi di dalam namanya. Loh, kok gitu Goldian? Karena apa? Nanti saya akan buktikan bahwa nama Andi itu adalah nama salah satu marga atau suku dari suku Makassar.